Yang keluar sehari-hari adalah data transaksi. Itu artinya dikelola, diatur, dan kita hanya bisa membuka data yang punya kita. Di ATM itu nggak mungkin kita buka data orang lain, hanya punya kita, karena kita diberi akses yang memang terhadap data kita saja. Ini berbeda dengan tabulasi di worksheet, di Excel yang kalau kita buka filenya, ya terbuka semua data. Namun datanya ada, tetapi kita disebut sebagai additional database, namanya seperti digunakan untuk berarti tidak ada dari data manajemen yang itu misalnya ya, misalnya blog itu namanya kolom itu. Kalau kita juga disebut sebagai saya mengambil data ya, oke, menjadi yang keunggulannya bisa memiliki kaitannya dari sawit dengan produk kebun per hari. Yang satu tabel itu berisi data orang gitu ya, anggota kelompok tani. Dan yang satu lagi data kebun dengan produktivitasnya. Nah, kalau kita mau menggandengkan dua tabel itu, maka harus ada yang disebut sebagai field kunci. Field kunci itu data atau field yang digunakan sebagai kunci penggandengan. Karena itu, maka field kunci pada umumnya selalu berupa data yang unik, tidak ada samanya.
Untuk data unik itu kalau misalnya kita secara bank adalah nomor rekening. Tapi orang itu ya hanya punya satu itu. Bagaimana ya sebagai sebuah pemegang rekening ya. Pak, itu kan satu orang bisa punya 2-3 rekening. Oh ya, misalnya beda. Tetapi kalau satu orang punya satu nasabah itu saja menjadi sebuah rekeningnya itu menjadi kunci. Lalu tabel yang lain misalnya adalah tabel transaksi. Di mana setiap hari dicatat debit atau kredit dari saldo kita. Jadi kalau Bapak punya rekening giro misalnya, atau rekening tabungan lain, rekening giro itu setiap bulan dikirimi kita surat saldonya, transaksi dan saldonya. Tapi kalau dalam keadaan normal, ketika kita pakai buku giro, itu yang keluar hanya transaksinya. Per hari itu, transaksi keluar masuk dicatat di bukunya ini. Data identitas kita, nama alamat itu nggak pernah keluar. Tapi ketika dia ngirim surat ke kita saldo bulan itu, akhir bulan, dia akan ambil data identitas, yaitu nama, alamat, kode pos misalnya. Lalu satu lagi data transaksinya akan diambil, berarti kan dari dua tabel. Dijadikan satu sebuah report, kirimkan ke pemilik. Nah itu harus ada field kuncinya, siapa yang menggandengkan antara satu tabel dengan tabel yang lain, yaitu field kunci. Dalam sistem database itu ada area penyimpanannya sebagian itu ada sistem database-nya, jadi ada record, ada field, cara mengupdate, cara mengisi, mengolah data, yang manage data itu, lalu ada yang disebut sebagai query. Nah, apa itu query? Ini belakang juga akan kelihatan, query adalah satu sistem untuk mengambil data yang hanya kita inginkan, atau ya semacam boleh dikatakan semacam filter gitu. Filter, tapi agak berbeda. Filter di query ini ya bisa membentuk atau membangun tabel baru dari query itu. Jadi dua atau lebih tabel, lalu diambil beberapa fieldnya sebagai query. Nah, Bapak-bapak kemarin sudah mempresentasikan satu hasil penelitian di mana ada apa namanya itu relationship diagram. Nah itu kaitannya di sini. Lalu setelah itu ada database diagram. Di sini nih kaitannya. Jadi karena bagan-bagan itu yang mendasari. Jadi ketika kita membangun sistem informasi manajemen, maka kita akan membangun penyimpan datanya, maka penyimpan data itu dibangun dengan konsep yang kemarin itu. Nah, Bapak kemudian bisa memperhatikan sebelah kiri ada application. Di sini itu application ada user ya. User itu berarti program aplikasi yang dibuat untuk mengelola database-nya. Jadi kemarin saya kira banyak paparan kemarin itu hampir semuanya membuat aplikasi. Aplikasi yang digunakan untuk mengelola database-nya. Nah, di situ menu yang keluar akan berbeda dengan masuk sebagai manajer. Pasti beda. Nah, itulah pengaturan itulah di application. Disitulah kemarin kita sudah bicara atau sudah singgung mengenai user diagram. Diagram yang menggambarkan pengguna. Jadi itu ya, di sebelah kiri yang oranye itu ada user, ada application itu. Jadi digabung
bukan dengan user diagram itu. Siapa yang boleh atau siapa yang bisa membuka menu apa. Itu user diagram. Maka kemarin harus kita buat dulu bagian itu untuk menyusun konsepnya. Kalau manajer bisa buka apa, kalau admin bisa buka apa, kalau asisten dia hanya bisa membuka apa gitu misalnya ya. Itu disusun konsepnya. Sehingga nanti yang membangun atau developer atau programmer itu bisa lebih mudah. Karena lalu tahu yang kita mau. Data DBMS itu maksudnya misalnya ada sistem data lain yang bisa dikonversi, bisa transfer ke DBMS kita misalnya. Yang paling penting adalah application dan user itu sebagai inputnya di situ. Sistem database ada dua, yang centralized, artinya mengalami hanya gimana yang data di sentral ke HO, ya. Data mana, informasi mana yang bisa didistribusi, di lokasi, artinya distributed antar PT bisa berbeda. Ya, bisa seperti itu. Misalnya kalau mungkin ada apa itu pembayaran tenaga harian misalnya, itu nggak perlu sampai ke pusat misalnya. Itu berarti distribusi database untuk keuangan si tenaga harian yang lokal tadi bisa jadi ke lokal itu. Apa sih keuntungan kita pakai database sistem pengelolaan data? Tadi yang utama adalah kewenangan data sesuai struktur organisasi. Singgung tadi, karena itulah kalau kita masuk ke aplikasi, biasanya diminta untuk menggunakan user password. Nah, sebetulnya di belakang itu si pengembang atau pembangun aplikasinya sudah mengatur. Oh, kalau nomornya ini atau Pak A ini adalah manajer. Maka dia bisa membuka menu ini. Dia bisa melihat data ini. Dia bisa menerima report A, B, C, D. Nah, itu kewenangannya sesuai struktur. Itu bisa diatur. Itu. Artinya di setting kita di pas membangun sistemnya ya. Nah, itu kan lalu otomatis. Nah, perusahaan atau instansi yang pakai itu bisa mengatur atau mengelola isu strategik. Nah, datanya lalu tersimpan. Strategi data jangka jauh. Juga mengurangi kompleksitas dengan SIM. Kompleksitas itu orang yang banyak, filenya banyak, hanya saling tumbang tindih kompleksitas. Dengan database itu dikurangi. Itu tadi contohnya. Kalau kita sebagai sebuah nasabah bank, ada data tentang diri pribadi kita, identitas, ada data tentang transaksi, harian. Gitu. Tabelnya berbeda, tabelnya bisa. Kalau itu kita tidak pakai sistem database ya, tiap kali harus ngisi sendiri, ngisi lagi. Itu yang sekarang hindari ya, cuma pemborosan. Belum mengurangi data redundansi dan inkonsistensi. Redundansi itu pengulangan. Kalau kita mengisi data dengan sistem tabulasi Excel, kita punya data pengirim TPS misalnya, nah diisi, dia ngirim truk lagi, ya harus diisi lagi. Nanti siang ngirim lagi, ya diisi lagi. Data-data berpulang. Padahal di sistem database nggak perlu. Nah, database cukup satu aja disimpan, tapi yang lain bisa transaksi. Ketika nanti dibutuhkan, baru digandeng. Mengurangi juga inkonsistensi. Nah, ini terkait dengan bahwa sistem database adalah sistem pendataan yang terstruktur. Gimana tadi? Mana tadi? Terstruktur, mana tulisan terstrukturnya? Mana?
terstruktur, artinya data yang masuk itu memang sudah diatur atau bentuk strukturnya. Nggak kayak Excel meskipun sama-sama tabel, kalau kita masukkan data apapun bisa masuk. Formatnya nanti diatur belakang. Karena itu maka juga kadang-kadang kita ngisi data sistem form data itu ya, nama kita hanya 15. Mau ngisi 17 tidak bisa. Data tanggal diisi dengan teks. Ya nggak bisa. Angka ya angka enggak. Itu sudah diatur lebih dulu. Itu yang juga membedakan antara Excel dengan database. Database sudah diatur dulu bentuk formatnya atau semacam kalau saya istilahkan wadahnya itu sudah dibuat dulu. Ya, dengan Excel yang wadahnya pokoknya ada asal masukin aja. Kalau ini database data wadahnya dan nanti saya tunjukkan di akses. Wadahnya kita buat dulu baru diisi hingga konsisten. Kalau mengisi tanggal lahir dengan bentuk itu ya dia akan mengisi terus dengan bentuk itu. Berikutnya mendorong integritas data atau pengumpulan sentralitas ya. Jadi data itu tidak lagi perlu dipisah-pisah per blok atau per link, tapi jadi satu dipisah. Bahkan sekarang hampir semua datanya tersentral ke HU ya. Perusahaan yang gede, BGA termasuk langsung bisa dikontrol dari sana. Datanya integral, terkumpul, juga aplikasi datanya bisa independen. Untuk lalu security, keamanan. Ya, ketika membangun sistem password, karena kalau datanya itu satu apa itu sistem database bocor, maka ya bisa hilang semua. Tapi dengan sistem user password yang terkunci, maka security lebih baik, nyaman. Kalau Excel kan sekali dibuka, buka semua itu. Data yang rahasia misalnya, ya semua akan terlihat, nggak bisa diamankan di tutup. Mengurangi biaya aplikasi dan pemeliharaan. Kalau sudah tersentral aplikasinya satu, maka secara manajemen bisa lebih hemat. Fleksibilitas itu kalau misalnya keputusan harus segera diubah mengikuti dinamika perubahan di lapangan, maka bisa kemudian dilakukan. Nah, fleksibel, dia tidak perlu datanya diulang lagi, itu tidak perlu. Ada. Meningkatkan akses dan ketersediaan data. Kalau itu kemudian dibuka, maka dia bisa memberikan data yang terbuka untuk umum gitu ya. Kita lihat beberapa instansi juga sudah melakukan itu, misalnya BPN, lalu apa lagi? Ya. Nah, pertanian kalau salah, itu juga informasi bisa kita disediakan di umum karena sudah tersentral datanya. Tapi itu bisa disaring, data mana saja yang memang bisa dikeluarkan. Itu unggulnya database. Excel nggak bisa. Ini sama-sama bentuknya tabel. Komponennya apa? Jadi file database terstruktur, rumahnya udah ada. Rumahnya itu dibangun dulu. Tempat untuk isi data, gudang datanya adalah namanya tabel. Excel itu gunanya untuk menyimpan data barang apa-apa. Yang kedua query. Query tadi ya, untuk mencari dan memanggil hanya data yang kita inginkan. Dari field yang ada, bahkan nanti bisa di-filter, lalu diambil tabel sendiri, lepas dari tabel yang ada, lalu buat report. Jadi query itu. Maka kita punya data yang spesifik yang kita butuhkan. Itu berarti kan kembali lagi dia mendukung sistem informasi manajemen toh. Nah, manajemen di SIM itu kan prinsipnya orang menerima data atau informasi yang dibutuhkan. Kalau dia nggak butuhkan, dia nerima, itu namanya kemarin informasi yang
apa itu nggak berkualitas kan gitu ya, kualitasnya rendah, nggak relevan. Yang ketiga, form. Form ini digunakan untuk melihat, menambah, dan update data dan tabel. Jadi sistem database kita nggak bisa, kalau sudah disusun program, nggak bisa lalu kita ngisi sendiri dalam bentuk tabel, nggak. Tapi form itu. Ya kayak kita di ATM itu kan yang kita isikan punya kita sendiri. Kita nggak tahu tabel lengkapnya kayak apa, nggak tahu, nggak dibuka di situ mana. Jadi nggak ada. 4, report atau bentuk laporan. Laporan ini ya sama dengan tadi, laporan akan dikeluarkan untuk siapa, akan tergantung pada itu. Misalnya rekap panen TBS, rekap panen buah, kalau per hari dibuka oleh mandor. Jadi mandor nggak bisa melihat per bulan misalnya, yang bisa adalah asisten. Nah, itu reportnya ada sebetulnya tapi tidak dikeluarkan. Dikeluarkannya ya tergantung pada otoritas yang nanti diberi. Nggak mungkin, maaf, misalnya laporan rekap untuk GM diberi bisa ke mandor, nggak mungkin. Nah, salah satu program aplikasi database yang ada di keluarganya Windows itu adalah MS Access. LibreBase itu sistem database tetapi dia ada di open source ya. Ya Linux itu ya. Itu gratis kalau LibreBase. Tapi biasanya kemampuannya lebih terbatas. Nah, berarti memang MS Access. Nah, nanti ada lagi program yang untuk di internet itu seperti MySQL. Nah, ini yang kemarin sudah Pak paparkan dari beberapa hasil penelitian itu. Kalau ini saya ambil dari penelitian saya itu, RD. Di sinilah kita mulai merancang tabel apa berhubungan dengan tabel apa. Kan misalnya nih, link, link dia akan berhubungan dengan tabel data kebun. Sehingga dari dua ini nanti bisa diambil satu tabel lagi yang lain. Misalnya data user, atau pengguna itu apa saja yang dimasukkan, username, password, nama email, nama HP, nama feed-nya ya. Nanti akan terkait ke sini dan terkait ke sini. Demikian seterusnya. Ya, mana yang berhubungan, mana yang tidak. Ini berarti ada 3 tabel di sini yang tidak berhubungan dengan sistem ini. Yang mungkin hanya data pendukung ya. Ketika kita membangun database, maka tadi kita perlu merancang atau mengetahui dulu field-nya yang akan diletakkan atau dibuat. Misalnya informasi diri ya, misalnya ada nama, alamat, tanggal lahir, tingkat pendidikan misalnya. Struktur, maka sebelum mengisi data struktur harus dibikin desain tabel. Semacam tabelnya itu kita desain dulu, ukurannya berapa, jenis datanya apa, bisa diisi. Mungkin Bapak pernah punya pengalaman kalau mengisi nama di form apa gitu, lalu habis karena nama kita panjang, nggak bisa semuanya masuk. Itu di situ termasuk karena lebarnya itu sudah diatur. Lebarnya diatur, jenisnya juga diatur, apakah numerik atau teks atau tanggal, itu disusun dulu. Nah, setelah membuat dan mengisi tabel, lalu dibuatlah form atau borang atau formulir untuk mengisi data itu. Berikutnya nomor 3, menghubungkan dua tabel terlebih. Relationship ini nanti akan, ya, penghubungan itu tidak sembarangan, tapi akan mengacu kepada ERD tadi itu. ERD-nya kayak apa ya, nanti baru akan terjemahkan ke sini. Itu lalu jalan menghubungkannya, lalu
disusunlah dari query. Tabel query diambil dari atau lebih tabel di anas. Nah, query selesai lalu buat report. Andres, nyun sewu nggih. Bener. Suaranya alit, Pak. Suaranya alit. Sebentar. Oh iya, Pak. Nggih. Sebentar, saya cek lagi. Oh, iya. Saya kalau pakai Zoom kok jadi kecil suaranya ya. Jadi saya pakai Google Meet aja. Sebentar, Pak. Saya cek. Mungkin mic-nya dikit gede nih. Nah, Volumeku udah pol loh di laptop. sebentar. Nggih, nggih. Kami pakai speaker, Pak. Cek. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Apakah sudah lebih baik? Oh, sampun Pak, sampun keren. Ya, baik. Oh, ini mikrofonnya agak terlalu kecil, baik. Sampun ya? Ya. Nggih, sampun Pak. Enggak. Sampai di sini ya. Ya keluar tuh ya. PPT saya lagi. Oke. Enggak, Pak. Lalu setelah itu disusunlah query yang tadi saya singgung. Kalau kita membutuhkan data, informasi dari jadi informasi kita dapat dari 2 atau lebih tabel, lalu itu dibangun query-nya bisa jadi tabel baru dibuatlah report. Setelah itu sudah dibuat-buat, ada sekian form, sekian query, sekian report, lalu disusunlah atau dibangunlah sebuah program. Nah, ini namanya pemrograman database. Di sinilah teman-teman programmer itu mengatur tabelnya mana yang bisa dibuka, datanya mana yang bisa dibuka oleh siapa. Karena itu kemarin bahkan penyusunan SIM itu perlu kita tata, perlu kita buat dulu. Supaya misalnya nih, Pak Rudi sebagai manajer butuh sesuatu gitu ya, yang memprogram itu akan mengikuti itu. Lalu bagaimana kita menjembatani komunikasi ya dengan bahkan kemarin ada user diagram, ada ERD. Diagram itu kan menggambarkan siapa membuka menu apa, siapa bisa mengakses apa. Nah, itu di situ. Sehingga lalu kita bisa membangun sistem database itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu namanya database dalam SIM di di Google Classroom sudah saya unggah bahan saya, juga termasuk ada beberapa bahan YouTube yang menggambarkan bagaimana untuk membuat file database. Nah, saya akan memberikan contoh atau gambaran tentang tadi yang saya katakan sebagai satu aplikasi untuk membangun sistem database yang dari keluarganya Microsoft. Ini ini yang mudah kita dapat gitu ya, yang mudah kita dapat dan bisa untuk latihan gitu. Yaitu MS Access. Jadi kalau sini sekeluarga dengan MS Word, dengan MS Excel sekeluarga. Di layar sudah ganti tampilan ya. Ini sudah masuk ke akses saya nih. Udah Pak. Ya, Pak. Sampun Pak, sampun. Ya, ini satu tampilannya si Microsoft Access untuk pengelolaan database. Untuk mempercepat tadi saya sudah buat di sebelah kiri ini, Bapak, ada tables, ada queries, ada forms, ada reports. Artinya ini bagian-bagian yang tadi saya singgung, bagian-bagian dari si database. Ini sebuah file database di dalam MS Access. Nah, saya sudah membuat tabel. Ini misalnya ini adalah tabel namanya saya sebut sebagai identitas petani. Saya punya macam imajinasi begitu bahwa ini ada
kelompok petani yang mengirimkan TBS ke pabrik. Karena itu ada data identitas petaninya. Satu tabel identitas petani, tabel yang lain adalah tabel transaksi pengiriman TBS. Ini yang di sini. Identitas petani itu apa? Ya gampang saja saya tuliskan ada kodenya, kode identitas ya, lalu nama petaninya dan alamatnya. Ini yang nomor petani ini yang tadi saya katakan sebagai data unik. Satu orang petani ya punya nomornya satu, kodenya satu, dia nggak akan double dengan yang lain. Lalu data kita isi secara manual. Nah itu lalu ada transaksi pengirimannya. Nah ketika ada data seperti ini itu tidak perlu lagi atau tidak perlu lagi kita masukkan identitas tadi. Cukup kode petaninya. Satu field ini yang kunci tadi, field kunci tadi. Terus baru data yang lain, tanggal kirimnya kapan, nomor suratnya, kapan berat yang dikirim atau dimasukkan ke pabrik berapa itu di sini. Nah, tadi yang saya katakan terstruktur dan strukturnya harus dibuat dulu itu di sini. Kita bisa melihat ini. Ini desain view atau desain table tadi, bahwa masing-masing field itu ada ketentuannya. Misalnya nih, nomor petani itu bentuknya apa? Oh, ini bentuknya teks singkat. Lalu lebarnya berapa? 255. Ini yang tadi saya singgung, misalnya kita dibatasi 10, ya lebih dari 10 akan terpotong. Ya, jadi ada jenisnya, ada lebarnya, dan ada ketentuan yang lain. Di bawah ini macam-macam. Ya, nggak boleh 0, nggak boleh 0, dan sebagainya bisa kita atur. Yang tidak dua hal itu yang penting. Lalu tanggal kirim. Tanggal kirim itu di sini sudah diatur. Atau bahkan angka saja tidak bisa karena dia bentuknya sudah diatur dalam bentuk tanggal. Ini pilihan-pilihannya ya. Oke, lalu nomor surat bentuknya apa? Short text. 50 lebarnya ya. Nggak bisa di huruf lebih dari situ. Beratnya berapa? Nah, ini sekarang saya tentukan di sini beratnya dalam bentuk angka. Orang nggak bisa ngisi teks meskipun secara isian diketik bisa, tetapi nanti akan dimasukkan atau kenapa? Karena nggak bisa dihitung kalau teks. Dia harus angka. Ya kalau tadi berat TBS itu kan nanti kita butuh rekannya di rata-rata atau di jumlah atau dibandingkan, itu kan harus angka. Nah kita tentukan dulu di situ bahwa dia jenisnya angka. Itu ya ini dari TBS. Bisa kita lihat ini datanya, kalau tadi itu view untuk view desainnya tabelnya. Jadi tahapannya setelah tables lalu form. Form itu formulir ya untuk ngisi ya. Nah misalnya ini. Nah formnya saya buat seperti ini. Bagaimana membuatnya Pak? Kalau di MS Access itu ada sini menu create ini. Baik table lalu form itu report itu bisa diklik di sini. Nanti tinggal kita ikuti. Ini kan ini bentuknya yang sistem database user friendly ini dengan klik-klik bisa kita belajarnya lebih mudah. Kayak dengan pemrograman memang lebih sulit. Tapi dasarnya seperti ini. Terus gimana sampai view ya? Ini form untuk mengisikan data identitas petani. Terus setelah itu ini yang form untuk pengirim input TBS. Siapa nomor petaninya, kodenya cukup kode saja ini karena nggak tadi identitas metarnya sudah dari tabel yang satu, tanggal kirim berapa, nomor suratnya berapa, beratnya berapa. Ya, lalu dari dua tabel itu, Bapak-Bapak, tadi yang kita bicarakan dengan apa namanya, di depan relationship itu, maka lalu kita lihat relationnya. Ya, turun karena data menunya. Nah,
Ini tadi yang saya singgung, saya sampaikan sebagai relationship atau kaitan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, Bapak bisa melihat di situ bahwa ada field kuncinya. Bisa gandengkan ke sana, gandengkan, lalu gandeng apa ini? Coba ada nomor petani ke nomor petani, tapi data yang lain beda. Ini yang gandengkan. Ini namanya relationship. Sehingga Bapak-bapak, kalau saya membuka tabel, sebentar, kirim TBS, P11 ini kan ada tanda plus di sini, ini karena sudah direlasikan. Saya bisa membuka datanya. P11 itu siapa sih? Oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad di mana desa Sukamaju. Itu ada tanda plus itu artinya dia sudah terrelasikan ke tabel yang satunya. Lalu bisa dibuka data dari tabel yang satu berdasarkan koneksi P11 ini. Itulah kenapa dia harus unik, karena di sini kodenya harus sama. Nanti P11 ini yang punya 2-3 orang kan jadi kacau. Ya, itu query. Sorry, relationship. Lalu query-nya, atau saya ambil apa namanya tabel, ambil kebutuhan data dari 2 tabel itu query ini. Nah, Bapak bisa perhatikan bahwa di sini ini sudah gabungan ini query ini antara data yang ada di tabel 1 yaitu identitas, nomor petani, nama, alamat, atau digabung dengan data dari tabel kedua yaitu tanggal pengiriman, nomor surat, dan berat. Ke tabel baru. Hasil tadi dari relasi kemudian saya buat sebagai sebuah query. Karena itu besok kalau Bapak-Bapak bertemu dengan teman-teman programmer lalu cara tentang apa namanya query apa Pak yang kita query. Nah itu artinya berarti data dari tabel-tabel yang tidak ada itu lalu diambil atau ya boleh dikata semacam filter gitu ya, diambil dari filter yang hanya kita butuhkan. Tapi filter itu bisa ngambil dari beberapa tabel. Lalu setelah form query lalu ini bisa kita buat report. Misalnya ini saya buat 2 contoh. Nah ini apa ini? Nah ini sebuah report yang kita buat berdasarkan query tadi. Ada nomor, nama, alamat, tanggal kirim, nomor surat, dan berat. Ini sudah berupa rekap ini. Kalau nanti dibutuhkan operasi tertentu misalnya dijumlah, diringkas, dikalikan dan sebagainya itu bisa kita buat di belakangnya ini. Ketika kita menyusun atau membuat report. Report misalnya untuk pengiriman tadi hanya khusus data pengiriman, ini tidak ada identitasnya. Nah, misalnya ini yang bisa membuka panen gitu ya, tapi yang ini di petani yang bisa membuka adalah asisten. Misalnya. Tinggal kita atur nanti di pemrogramannya. Ya, biarlah nanti pemrograman itu teman-teman pemrogram yang bikinnya, bukan database nanti apa dia pakai hubungan dengan bahasa program yang lain ya biarlah itu yang buka. Sistem pemantau angkutan TBS yang ditulis oleh Awe Krisdiarto dan Is Wisnu Barawa. Baik Pak, saya lanjut. Hasil dan pembahasan yang saya baca Pak di penelitian tersebut, yaitu penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi monitoring sistem menggunakan mobil device di pengawasan di lapangan pada saat pemuatan dan pengangkutan TBS sampai dengan proses pengangkutan ke pabrik. Terus selanjutnya, adapun aplikasi tersebut berguna untuk memantau rute truk dan aktivitas pemuatan dan pengangkutan TBS di lapangan, serta memberikan instruksi kepada supir dan asisten dan untuk menghindari antrian berat di pabrik, Pak. Terus yang berikutnya, yang saya temukan di abstrak tersebut, yaitu gunakan mobile phone dan dapat Android.
dan aplikasi tersebut bekerja dengan koneksi internet agar bisa mendapatkan data, Pak. Itu hasil dan pembahasan yang saya dapat. Terus yang berikutnya, pembahasan dari abstrak tersebut, adanya aplikasi ini agar membantu tujuan sasaran pengangkutan TBS harus lebih optimal untuk mencapai kualitas TBS terbaik dan menggunakan biaya minimum. Sudah beberapa kali kejadian penyimpangan di lapangan terhadap kualitas TBS yang diangkut dari lapangan untuk pabrik kelapa sawit tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terus yang berikutnya, standarisasi proyek penelitian yang saya baca di abstrak tersebut, yaitu fungsi dan peran aplikasi, yaitu bercabang, Pak, terkait dengan internal kontrol data penerimaan TBS, laporan data pengangkutan TBS, serta controlling informasi TBS ke PPK secara real time. Terus kesimpulan, yang pertama yang saya dapat dari abstrak tersebut, yang pertama yaitu dari hasil penelitian tersebut, menghasilkan berbagai aspek data pengangkutan hasil TBS secara real time yang dilaporkan dari lapangan sampai dengan pabrik kelapa sawit. Terus yang kedua, dengan hasil ini dapat meningkatkan efisiensi peran kerja untuk membantu sistem kontrol pergerakan pengangkutan TBS secara tepat dan mudah, mulai dari harvesting sampai dengan evakuasi TBS, Pak. Terus saran saya yang pertama yaitu pemaparan sistem aplikasi tersebut sudah dikatakan cukup baik untuk membantu sebuah informasi yang matang. Dengan adanya aplikasi ini menjadi penambah kontrol yang lebih diperketat lagi di lapangan. Penulis diharapkan agar menyampaikan berapa perbandingan persentase pengguna aplikasi ini setelah digunakan by system. Terus yang kedua, saran dari saya, penelitian ini sangat baik jika diaplikasikan pada sektor perkebunan karena memudahkan pekerjaan, khususnya pada proses harvesting dan evacuation. Dengan adanya aplikasi monitoring sistem tersebut, pendataan dapat berjalan dengan baik. Namun, di samping itu, sebelum menerapkan aplikasi tersebut, ada baiknya pengguna melakukan pelatihan terlebih dahulu, Pak, tentang aplikasi yang akan digunakan supaya dapat berjalan dengan baik. Dan juga tambahan saran, juga dengan pemrograman bahasa, sebaiknya aplikasi tersebut menggunakan program bahasa Indonesia, agar setiap kalangan lebih mudah dan mengerti menggunakan mulai dari supir hingga atasan, Pak. Itu aja, Pak, yang saya sampaikan terkait dengan masalah dari abstrak yang ditulis oleh penelitian tersebut, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih Pak Lamsunar. Ini BBN-nya, Pak? Apa? BBN ini, Pak, salah satu unit, Pak, di BGA. Oh. Iya, Pak, yang tempat saya bekerja, Pak. Bagus sih, Pak. View-nya, lampunya bagus sih. Ini lampunya dari diesel apa dari biogas ya? Pak, di sini sistem PLN, Pak. Oh, PLN. Oh. Iya, Pak. Pakai listriknya PLN. Oh, jarang sekali iya, Pak, perusahaan pekebun ya, Pak. Dekat dengan PLN. Dekat, Pak. Sekitaran kecamatannya sekitaran 100-an meter. Oh, benar sekali. Aspal, Oke, Pak. ya, makasih. Makasih Pak Pak. Terima Lamsunar. kasih, Pak. Ya, Makasih. Ada yang lain yang lanjut mau ini kan? Sampaikan? Paparannya. Cara yang sederhana, cepat, kemudian juga biayanya bisa dikatakan operasional. Contohnya kita membuat peta kebun kita yang terdefisiensi, kita dengan cepat terdefisiensi berat, sedang, ringan itu dengan mudah aja, kemudian bisa diaplikasikan dengan membuat peta itu dengan mudah, paling lama 15 menit peta itu sudah jadi, dan itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang gitu, Pak. Nah, kira-kira itu bisa nggak, Pak, sebagai tugas akhir kami, Pak? Itu kan sudah ada ya. Nah, apakah ada sesuatu yang bisa didevelop dari itu, dikembangkan dari itu, Pak Crosby? Jadi kita berharap dari sini itu ada sesuatu yang baru, gitu ya. Meskipun bisa sudah sih, ada tapi dikembangkan. Nah, pengembangan konsep itulah yang nanti kita harap ada ya, yang untuk jadi tugas nanti ini.
Kalau saya pengembangannya contohnya gini Pak, ada 2 kondisi yang digabungkan. Contohnya di Ya. situ ada kondisi semak dan ada kondisi purfigur contohnya gitu Pak. Jadi Ya. kita bisa menggabungkan di PT yang sama kondisi 2 kondisi atau 3 kondisi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin posisi letaknya bisa lebih spesifik. Apakah dia karena kita pengen lebih spesifik mungkin berapa persen atau 20% di sebelah timur atau di sebelah barat. Makanya petanya mungkin agak mungkin itu yang nanti yang saya kembangkan Pak, bisa lebih spesifikkan lagi gitu Pak. Ya, silakan Pak Rosbi, tetapi yang penting bahwa konteksnya adalah konteks sistem informasi manajemen itu mengikuti pola yang kemarin saya urutkan di pertanyaan-pertanyaan tugas itu Pak. Kan sudah dibaca ya. Jadi misalnya latar belakangnya apa, tujuannya apa, nanti sampai ke menyusun bagan, lalu menyusun database-nya gitu Pak Rosbi. Silakan. Ya Pak. Ini kan kita belajar untuk membuat satu konsep gagasan yang terurut itu ya. Bukan sekedar ini lalu jadi. Enggak, tapi bagaimana kita mencoba menyusun logikanya urut. Hingga besok kalau Pak Rosbi dan teman-teman membangun lagi satu sistem itu, jelas kalau kita kemudian mau istilahnya pesan ya, mengkontrakkan ke programmer itu juga lalu urutan logikanya jelas. Gitu Pak Rosbi. Pak. Silakan saja, silakan. Dan itu ya saya harap nanti jadi inspirasi dan apa yang Bapak kerjakan sebagai tugas ini nanti semoga bisa kontribusi untuk perusahaan gitu ya, untuk instansi dan lembaga. Pasti akan sangat bagus. Itu Pak Rosbi ya? Iya Pak. Oke. Silakan. Tadi mau presentasi? Kalau ada pertanyaan juga silakan. Yang lain kalau nggak ada Pak, kalau nggak ada saya bisa Pak. Silakan, Rosbi. Izin share Pak ya. Mari Bapak. Baik Pak, selamat. Mari, sudah. Selamat siang Pak. Izinkan saya mempresentasikan review jurnal yang kedua Pak, tugas yang kedua. Saya NRP-nya yang ganjil Pak. Ini judulnya adalah pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk sistem pemantauan transportasi hutan dan buah segar kelapa sawit. Pengangkutannya bisa lebih cepat, kemudian pengaturan juga di mana kalau bisa kita panen itu tidak tembus 1 blok, artinya kita panen sampai tengah saja, pasar tengah mungkin jam 8 atau setengah 9 kita bisa mengeluarkan buah sehingga pengangkutan pertama itu harusnya jam 9 sudah menuju ke pabrik, harapannya begitu. Nah ini latar belakangnya tadi Pak, jurnal ini kalau dia CPO-nya bagus, FFA-nya tapi tinggi, jadi dia harganya juga turun sebenarnya. Tapi kalau CPO-nya OR-nya bagus, FFA-nya rendah, maka menjadi CPO yang berkualitas. Jadi harganya juga harga premium. Dalam hal ini perusahaan juga diuntungkan dengan high profit-nya besar. Nah, ini Pak metodologinya. Kemudian ini proses bisnis analisisnya Pak. Nah, jadi sistem ini dimulai dari aplikasi yang dipakai oleh driver, kemudian juga bisa dilihat oleh asisten lapangan yang menggunakan gadget,
kemudian menggunakan internet Pak bisa dipantau oleh manajer kebun, manajer pabrik, dan ASCAP. Nah ini ada servernya Pak. Nah ini sistem analisanya, dia mulai dari login, admin akun, updeling, administrasi updeling, manajemen blok, manajemen FCP, manajemen prediksi panen, fungsi pelaporan, jam shift kerja, kapasitas pabrik, distribusi panen, manajemen panen, dan transportasi. Nah ini Pak analisa datanya. Nah, ini programnya Pak. Nah di sini dia mengilustrasikan hal karyawan digunakan administrator untuk diinput dan data ini dipakai sebagai sistem Pak. Nah, menu peta yang digunakan oleh manajer untuk menggali informasi tentang blok lapangan yang dipanen, sementara laporan kapasitas transportasi memberikan kemudahan dan informasi dari waktu ke waktu TBS diangkut dari lapangan dan diterima di mill. Nah ini jadi sistem ini membantu manajer mengambil keputusan mengenai panen transportasi supaya optimal. Bisa jadi ada satu divisi yang dulu bisa lebih cepat, bisa membantu yang terlambat gitu Pak. Nah ini diisi oleh operator, dia dimulai dari startnya dimulai, kemudian sampai dia selesai nanti ditekan lagi sampai selesai, sampai ke pabrik sehingga aplikasi ini berfungsi. Nah ini tracknya Pak, hasil trackingannya. Nah ini bisa diakses langsung oleh manajer kebun, melihat aktivitas DT tersebut Pak. Kesimpulannya Pak, dari aplikasi ini sangat menarik dan berfungsi dengan tujuan yang telah ditetapkan, kemudian juga dapat digunakan untuk mengelola data transportasi serta memantau dan mengontrol pergerakan truk secara tepat dan mudah. Kesulitannya Pak di sini apakah aplikasi ini tidak dijelaskan apakah bisa digunakan secara offline Pak atau tidak. Kalau dia offline kan berarti kan harusnya ketika dia diupload atau ada kondisi ada sinyal dia bisa terupdate kembali gitu maksudnya Pak. Kalau dia online kan kita bisa update real time, tapi kalau dia offline memang dia tidak bisa waktu itu real time, tapi ketika dia ada sinyal bisa diakses, artinya bisa dilihat lagi gitu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prosmi. Terima kasih. Tadi beberapa masukan untuk perbaikan sudah disampaikan juga. Baik, adakah yang lain yang sepertinya yang kebanyakan yang presentasi kedua ini yang ganjil ya, Pak Prosmi tadi ganjil ya? Iya Pak, ini ganjil Pak. Nah, yang genap saya belum ketemu ya. Yang genap siapa ya? Marwan ini kayaknya genap nih. Pak Marwan genap Pak. Marwan adakah? Ada Pak, ada. Nah, boleh? Ya Pak. Oke, izin share Pak. Ya, saya sepertinya baru dengar ini suaranya Pak Marwan ini. Ya Pak Marwan. Ya Pak. Saya baru dengar suaranya Pak Marwan ini kayaknya. Kemarin-kemarin belum dengar saya. Udah sering Pak, udah sering dengar sebenarnya. Oh gitu. Ayo Pak. Izin share Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Kepada saya untuk menjabarkan review jurnal dengan judul Development of Mobile Based Application for Oil Palm Fresh Fruit Bunch Transport Monitoring System, disusun oleh Marwan Saru Siregar.
Kemudian untuk latar belakang Pak, pendahuluan latar belakang, Kementerian Pertanian RI mencatat produksi pandan buah segar pada tahun 2011 sebesar 23.096.541 ton, meningkat sebesar 1,84% menjadi 23.521.71 ton pada tahun 2012. Nah, kemudian kita identifikasi masalahnya. Maaf Pak, sinyalnya agak lemah. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ekspor kelapa sawit Indonesia pada semester 1 2012 senilai 9,95 juta US dollar. Menyatakan bahwa untuk menjaga kualitas TBS, memar buah harus diminimalkan dalam panen, pemuatan, evakuasi, dan transportasi. Menyebabkan peningkatan cepat kandungan asam lemak bebas atau FFA TBS tersebut. Kandungan FFA yang kedua merupakan salah satu kriteria utama kualitas CPO dan harus serendah mungkin. Biasanya diusahakan tidak lebih dari 2% saat TBS masuk ke pabrik. Yang ketiga, merekomendasikan truk mulai mengangkut TBS ketika ada kapasitas cadangan untuk meminimalkan antrian. Karena panen, evakuasi, transportasi, pemrosesan adalah proses yang berkesinambungan. Koordinasi dan kontrol sistem harus real time. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aplikasi berbasis mobile yang di komputer atau gadget. Kemudian tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi berbasis mobile yang mengacu pada sistem bisnis pemanenan dan pengangkutan TBS. Aplikasi akan bekerja pada koneksi internet dan memberikan informasi real time sehingga dapat digunakan sebagai alat dalam sistem pendukung keputusan. Untuk metode penelitian dari jurnal review ini adalah penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Informasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Pilot Plant University, Pertanian Stiper, dan PT Mamuang, Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Barat, dari bulan Juni sampai dengan September 2018. Kesimpulan dan saran dari review jurnal ini adalah setelah dipanen tandan buah segar atau TBS kelapa sawit harus dievakuasi dari lapangan dan diangkut ke pabrik kelapa sawit secepat mungkin. Kita usahakan jangan sampai restan di lapangan maupun di truk. Dalam kebanyakan kasus, itu diangkut menggunakan truk. Pengangkutan TBS harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas TBS yang terbaik dan biaya minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat monitoring truk sebagai alat angkut TBS karena adanya beberapa penyimpangan di lapangan. Jadi banyak kasus di lapangan truk-truk kita ini banyak menyimpang ke ataupun pengurangan TBS sehingga kita kembangkan sampai untuk mitigasi pencuriannya, Pak. Pengembangan aplikasi menggunakan metode analisis proses bisnis, analisis sistem, perancangan sistem fungsional. Aplikasi ini dijalankan sebagai aplikasi berbasis Android, sebagai aplikasi berbasis peta, dan menggunakan layanan berbasis lokasi. Jadi semuanya aplikasi ini betul-betul terdeteksi sampai ke truk dan pengirimannya. Sistem ini juga berjalan sebagai aplikasi berbasis web dan telah diuji pada sistem logistik TBS di perusahaan perkebunan swasta. Ia memantau rute truk dan kegiatan pemuatan dan pengangkutan TBS di lapangan, serta memberikan instruksi kepada pengemudi truk untuk menghindari antrian berat di pabrik kelapa sawit. Mungkin cukup yang saya paparkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih, Pak. Maaf, ini Pak Marwan nomor ganjil Pak genap ya? Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Ganjil juga.
Ganjil. Ganjil itu ya masih aplikasi yang pertama ya? Iya Pak, kan dia Oh, 05 itu. Oh, kalau John yang itu genap, genap itu. John. Kenapa Ganjil, itu Pak, Pak Adit ganjil. sama Pak Adit, lainnya Pak Adit? Oh, Yadi. dia ada. Ini kan sama dengan tadi ya, makanya kan dibagi genap atau ganjil. Pak Yadi Agusna itu genap. Tadi John itu genap. Eh, Pak Yadi, Pak Sabsenop, betul? Genap itu ya? Harusnya Siapa? genap. Betul. Genap tapi ganjil. Genap tapi ganjil itu gimana? Pak Marwan. Pak Pak, Marwan, ini dia. Salah genap ganjilnya dia. Pak Marwan ganjil, gitu? Ya, benar Ganjil lah, Pak. ganjil. Pak Ganjil. Yadi. Pak Yang Lamjunar, genap. Pak Lamjunar genap, Genap, Pak. genap. Nama itu bukan itu, John. Genap itu harusnya ngerjakan yang sebelahnya. Iya. Tapi Oh, John Pak ngerjakan Lamjunar tadi anu ya? Genap. Pak Lamjunar tadi ngerjakan ganjil ya? Iya. Iya, ngerjakan Oh. ganjil Pak Lamjonar ini. Salah dia Pak. Oke. Salah fokus. Siapa? Nah, Pak Yadi ada kan? Pak Sabinov. semangat Itu kerjanya, Pak. Labu namanya. Terlalu semangat itu berarti 2 ngerjainnya. Terlalu semangat, Pak. Pak mungkin ngerjain dia, Pak. Ini yang genap itu Pak Yadi, Pak Sabsenov. Adakah? Ada Pak, semua ada ini. Pak Senop, Pak Senop. Ayo, Pak Senop. Mana Pak Yang Senov? ganjil Pak Senop Pak, yang ganjil. Nah, ya betul. Pak Senov ganjil. Ganjil. Apa dulu Pak Lamjonar? Pak Lamjunar itu yang genap tapi ganjil. Mak, terlalu semangat saya kerja. Pak Isan, apa Pak Isan? Tungguin nggak ada suara ini Pak Isan nih. Ganjil juga. Kok banyak yang ganjil sih? Pak Senop. Nggak mungkin lah. Harusnya imbang ya Pak ya. Ya paling nggak yang ganjil itu 6, yang genap 5 kan gitu. Kan orang 11. Yang genap itu ada Pak Sabseno, Pak Yoga ganjil, Pak. Saya ganjil. Saya presentasi ya. Yadi Agusna. Pak Yoga dia ganjil, Pak Adityo Pak genap. Yoga ganjil. Pak Atau kita bikin ganjil dulu Pak, biar bukan ganjil. Pak. Pak Mas Kuni genap. Pak Crosby dia ganjil. Jadi dia Crosby ganjil. Lagi saya. Pak Senop sama Pak Yadi. Yo, siapa ya? Tadi itu. Pak Senop 04. Ayo lo. Ayo Pak Senop tunjukkan pesonamu. Aduh. Pak Senop, ada Pak kesulitan sinyal, Pak? Tadi ada muncul suara hilang lagi. Tadi Pak Senop mana dia mau hilang dia? Bukan Nah, ada kesulitan Thanos. sinyal dia. Thanos. Tadi pakai HP ini lagi mindahkan ke laptop nih. Kalau Pak Presiden dibantu temennya, share screen-nya. Tadi pakai HP Pak. Ini sinyalnya Ya, enggak masalah. di dalam hutan Pak. Ya, Izin share, asal nggak di dalam gua aja, Pak. izin share screen Pak. Iya Pak Senop. Dari datanya dulu Pak. Langsung PPT-nya Pak Senop, jangan gambar yang lain. Iya Pak, gambar bondolan. Nanti keliru gambar yang Gambar lain lu Pak namanya Senop. lagi Pak. Pak, gambar lu namanya Pak. Sama Ariel. Makanya itu jangan keliru gambar yang lain. Nah. Apa Pak? Jangan keliru gambar yang lain. Nanti gambar keliru videonya Luna Maya. Senop koleksinya banyak Pak itu Pak. Nah, makanya saya khawatir nih. Lu malah hilang. Mana Pak?
Pak Senop mana tadi? Mana hilang? Bantulah John, kamu itu satu tempat nggak bantu. Bukan Pak, nggak satu tempat kami Pak. Satu tempat itu aku, Pak Krusby, Pak Marwan, Pak Andri. Yang satu Pak tempat Yadi. dengan Pak Senop siapa? Sendiri Bukan dia benar Pak. itu Pak. Bukan Pak. Beda tempat. Beda. Pak Senop ini di mana tuh Pak Senop? Paling sinyalnya Pak. Oh, Pak Yadi sama ya kamu. makanya kalau kesulitan sinyal kalau berat, mungkin bisa dibantu apa namanya share screen-nya dari tempat lain yang lebih kuat. Pak Senop tinggal menjelaskan misalnya, itu bisa. Tapi ini Pak Senopnya malah hilang. Ya tadi. Oh itu keluar lagi. Pak Andriadi aja Pak, yang udah siap. Pak Andriadi udah Kenapa? siap. Ya dia aja Pak. Udah muncul, Pak. Oh Pak Senop muncul dia. Belum. Belum Pak. Yang muncul Belum. baru wajahnya Pak Senop. PPT-nya Iya, belum. tadi masalah biasa, Pak. Sinyalnya Yo. tenggelam. Terus? Tuh, hilang lagi. Hah? Hilang lagi? Belum tampil Pak. Belum masih di layar Explorer itu. Tugas 2 Senop situ Bu. Pilih Pak. Buka dulu Jangan Pak diklik. Senop ininya. PowerPoint-nya. Udah ada dibuka nih. Salah. Ah. Dibuka dulu warnanya. Dibuka bajunya dulu, Kak. Aduh Kak. Nah, Dibuka di ya ada foto-foto ini. bajunya dibuka, Pak. Nah, saya coba ulang, Pak ya. Cincin Thanosnya itu dilepas dulu. Loading. Belum muncul juga, Pak. Masih Belum. loading Di Pak. stop dulu Pak. Di stop. Udah perbanyak ini. Kirim aja WA Pak, biar tak buka dari sini. Nah, dikirim ke Pak Jonar. Biar dibukakan Pak Jonar. Pak Senop Ulang, tinggal Pak. Ntar, Pak, ya, menerangkan. nih, saya lupa. Nah, Screen. nanti biar dicek Pak Jonar dulu. Isinya filenya apa? Karena terlalu dekat itu ke laptop. Lain. Oh. Belum masuk Pak John. Belum masuk dikirim ke Pak John. Muncul ya? Udah dicoba. Atau mungkin teman yang lain dulu. Ah, yang mungkin yang belum lain dulu, siapa? Pak. Pak Yadi tadi kayaknya. Pak Yadi belum tahu. Pak Yadi kan genap juga. Pak Yadi mana Pak Yadi? Pak Yadi ada itu Pak Yadi Agusna itu. Pak Yadi. Nah ini Pak Yadi. Nah ini, oke Pak Yadi yuk. Ah. Pak Yadi yuk. Sambil Pak Senop persiapan. Baik, Pak. Cek. Oh Pak Yadi pakai dua alat. Bukan, Pak, ada kawan sebelah. Oh. Ini kawannya Nggak cewek bisa. apa cowok nih? Cowok, Pak. Cowok, Pak. Jangan-jangan nanti nggak kelihatan cewek juga nih. Baik, sudah nampak, Pak Pak? Yadi. Yuk. Sudah. Oke. Ya. Baik, izinkan saya Pak, yang saya hormati Pak Andre Baik, Pak. Wahyu, Bapak lainnya,
Baik, saya akan mereview daripada perancangan sistem pengolahan informasi air sebagai pendukung drainase otomatis perkebunan kelapa sawit. Oke, pendahuluannya, kelapa sawit merupakan tanaman yang membutuhkan air. Tapi pada prinsipnya kelapa sawit itu tidak bisa over air atau tahan banjir. Jadi kedalaman muka air tanah yang optimal di lahan gambut itu sekitar 60-5 cm. Tapi jika ketika kedalaman air 45 cm maka akan tergenang. Tapi jika kedalaman air lebih dari 85 cm, akar tidak dapat menyerap air dan pohon akan mengering. Jadi kalau kekeringan air, kekurangan air, tanaman kita akan kering. Kelebihan air, tanaman kelapa sawit bisa busuk pohonnya, karena pada prinsipnya tanaman sawit tidak dapat kelebihan air. Oke, latar belakangnya, ketinggian air di dalam lahan gambut adalah faktor kritis dalam produksi perkebunan. Karena pada prinsip kelapa sawit itu membutuhkan air, tapi tidak boleh kelebihan air atau tergenang. Kedalaman yang optimal harus dikontrol dari 60 hingga 80 cm dengan membuka atau menutup pintu pembuangan. Nah, pada jurnal ini masalah yang diidentifikasi yaitu kelapa sawit, untuk perkebunan kelapa sawit yang dikeringkan berkisar antara 60-85 cm. Jika kedalaman air kurang dari 45 cm dari permukaan tanah, akan tergenang dan menyebabkan pohon membusuk. Ketika kedalaman air tanah lebih dari 80 cm, akar tidak dapat menyerap air dengan baik dan pohon akan mengering. Jadi kerugian produksi kelapa sawit jika kedalaman air itu kelebihan air atau kekurangan air bisa menyebabkan kerugian produksi kelapa sawit hingga 40%. Kemudian juga sebagian besar untuk mengukur kedalaman air dan kelebihan air dan kekurangan air pada saat ini dilakukan dengan menggunakan piezometer. Kemudian pembukaan dan penutupan pintu air itu salah satu upayanya yang dilakukan secara manual. Tapi dalam banyak kasus jarak antara blok perkebunan ini kan jauh-jauh dan dibatasi dengan infrastruktur yang belum bisa diakses sepenuhnya, sehingga untuk mengendalikan air dengan cara menutup dan buka pintu air itu membutuhkan banyak waktu dan biaya. Nah, tujuan daripada jurnal ini mengembangkan rancangan bangun sistem otomasi pengelolaan drainase pada lahan gambut perkebunan sawit. Sistem ini meliputi data ketinggian air tanaman kelapa sawit yang diambil dari sensor. Jadi dengan adanya sensor ini kita tidak usah lagi bisa dibatasi dengan jalan akses yang jauh. Jadi dengan sensor kita sudah bisa dengan ketinggian air dan ketinggian air tertentu kita bisa menggunakan tanpa membuang biaya, waktu, dan uang. Baik, metode penelitian ini ada memakai software Development Life Cycle atau SDLC dengan mode waterfall. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama definisi persyaratan, perancangan sistem, pakai perangkat lunak, implementasi, kemudian pengujian dan integrasi. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, sistem pengairan tanaman otomatis ini berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan. Perangkat keras dan perangkat lunak digunakan dalam menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan diperlukan bagi petani dan bidang irigasi. Dengan sistem ini, petani akan mendapatkan perlindungan saat melakukan pekerjaan irigasi dari kondisi cuaca ekstrim dan penyegaran. Sistem yang dirancang membantu petani untuk melakukan proses irigasi pada malam hari. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu yang pertama drainase lapangan. Jadi drainase lapangannya berfungsi untuk menampung air, kemudian saluran pengumpul, yang tiga saluran pembuangan yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari air tertentu. Baik, pada rancang sistem ini tidak menghadirkan
tidak memerlukan kader fisik petani selama pengiriman di sawah. Sistem dipantau secara otomatis dan mengontrol pompa hidup dengan dan mati. Artinya dalam untuk menjaga air, leveling air atau water management air di sini bisa dilakukan dengan rantai sistem memakai sensor sehingga sistem bisa dipantau secara otomatis dan mengontrol pompa hidup otomatis. Berkaitan dengan lahan yang luas, teknologi wireless dapat mengantisipasi hal tersebut telah mengimplementasikan teknologi nirkabel pada jaringan sensor yang ditempatkan di beberapa lokasi. Akibatnya, teknologi nirkabel dapat menyediakan data setiap sensor data server secara nirkabel. Baik saja yang penelitian ini dari yang sebelumnya menutup pintu air dalam kita melakukan pengendalian air di saat kekurangan air dan kelebihannya kita pakai manual. Dan pada kali ini penelitian ini kita memakai sensor nirkabel dan lebih otomatis Pak, sehingga tidak harus membuang waktu dan membuang biaya. Itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih. Pak Sabsenop, apakah sudah siap tadi? Pak Crosby di chat ngirimkan apa ya Pak ya? Pak Crosby. Ya Pak. Ada Thanosnya Pak ya? Pak Crosby. Apa Pak? Pak Crosby di chat Zoom ngirimkan apa itu Pak? Gambar atau file apa ya Pak ya? Oh itu Pak. Gambar Pak, gambar. Oh, gambar apa Pak? Maksudnya Apa penting enggak? Maksudnya kok saya agak ragu dengan namanya. Saya khawatir ada virus itu. Enggak? Virus tuh Pak. Virus. Enggak Pak, enggak Pak. Ketua Limpul. Gambarnya mirip Pak. Oh, Udah, mana Pak Sinop? Sudah bisa? Coba Pak, screen share Pak. Dibuka dulu. Udah tampak Pak? Bisa dibuka dulu kan? Iya, buka dulu. Baru apa? Dulu Pak. Baru Klik 2 kali tuh Pak. Dibuka dulu baru dipukul Pak Sinop. Siap. Dibuka, diputer, dicelupin. Iya. Belum dibuka nggak bisa dicelupin Pak. Itu yang betul Pak Seno. Kacau. Mana? Belum muncul Ayo juga, coba. Pak. Ya, yuk. Udah. Ya, yuk. Tepuk tangan. Laptop baru Asus, Pak, Asus. Iya anu Pak. Dibesarkan Pak. Di apa? Slideshow. Ya Pak. Besarkan Pak Seno. Slideshow nih. Masih proses itu, masih proses. Oke. Sinyal Pak. Lama kali prosesnya Pak Sinyal Sinop ini itu. kecepatan ini Pak. Belum Pak ya?
dan dibatasi oleh infrastruktur yang diakses semua, sehingga ini membuka atau menutup membutuhkan waktu dan dana atau uang. Jadi saat ini telah dirancang sistem pengukuran. Nah, jadi tujuan di penelitian ini pertama untuk mengembangkan rancangan bangun sistem informasi pengolahan drainase air yang dapat mengatur air secara otomatis atau real time dengan menggunakan alat mikrokontroler pada perkebunan kelapa sawit. Kedua, sistem informasi ini mencakup data ketinggian air lahan gambut di perkebunan kelapa sawit yang diambil dari sensor ketinggian air di sistem drainase. Kelapa sawit merupakan tanaman yang membutuhkan air, tetapi tidak tahan banjir. Kedalaman muka air tanah yang optimal untuk perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang dikeringkan berkisar antara 60 sampai 85 cm. Nah, ketika kedalaman air kurang dari 45 cm dari permukaan tanah, akar akan tergenang yang dapat menyebabkan pohon membusuk. Dan sebaliknya ketika dalam air baik dan pohon akan mengering. Pengendalian ketinggian air sangat penting karena kelebihan atau kebanjiran atau kekurangan air dapat menyebabkan kerugian produksi sampai hingga 80%, Pak. Jadi selanjutnya metodologi. Yang pertama, metodologi penelitian ini digunakan dalam penelitian Software Development Life Cycle atau SDLC dengan model waterfall. Yang kedua, SDLC ini terdiri dari 5 tahapan, Pak. Pertama, definisi persyaratan, perancangan sistem, dan pemeliharaan. Waterfall, saya juga belum begitu paham untuk menjelaskan urutan-urutannya. Saya juga memahami, Pak, dari recruitment definition sampai dengan 5 tahapan yang tadi, Pak. Kemudian ini gambar ataupun sketsa di lahan, di lokasi drainase schemes in on farm plantation, Pak. Selanjutnya, jadi dari hasil dan yang dari jurnal ini, jadi dari hasil dan diskusi batasan pengaturan level air untuk setiap file drain atau antara ketinggian air di setiap file drain tentunya tidak akan jauh berbeda dengan collection drain di setiap blok perkebunan. Jika sensor telah membaca posisi air pada batas atas ataupun bawah dari pengaturan yang dilakukan, maka Arduino akan mengirimkan data ke server. Melalui Arduino ini, server akan menginstruksikan pengontrolan motor di blok untuk membuka atau menutup gerbang. Hal yang sama juga dilakukan untuk saluran utama. Jadi ini bagannya, kalau nggak salah, Pak, ini bagannya, Pak, hutannya dari gambar ini untuk kita mengetahui proses alat ini digunakan, Pak, sistem waterfall. Nah, mungkin selanjutnya kesimpulan, Pak. Yang pertama, pengukuran level air gambut dengan menggunakan sistem otomatis sangat membantu kegiatan di lapangan untuk memonitor data level air di dalam atau di luar blok. Yang kedua, sistem informasi ini mencakup data ketinggian air lahan gambut dari perkebunan kelapa sawit yang diambil dari sensor ketinggian air di sistem drainase. Jadi dalam penelitian ini yang dari saya baca memang masih rencana, ya, Pak, ya, belum aktualisasi. Kalau dari saya lihat dari penelitian ini masih direncanakan. Kalaupun nanti dijalankan di suatu perkebunan atau khususnya di BGA ini sangat bagus, Pak, sangat membantu. Memang saya di BGA ini belum ada memegang gambut, tapi pengalaman sebelumnya di kebun sebelah sebelum di BGA, Pak, kita pernah memegang itu hampir 70.000, Pak, semuanya gambut di Multigam X Tabung Haji, Pak, yang di bawah KPN. Jadi di sana sistem kanalisasi, transportasi kanalisasi, dan harus terintegrasi juga terkait level air. Level air, kita jaga level air untuk
tanaman, juga kita menjaga level air untuk transportasi. Putus ya? Tes. Putus ya Pak Yusuf? Iya, Pak. Putus nih, Pak. Putus. Ya, buat Kasino putus itu gambarnya berhenti itu. Pak Senop. Ini putus. Oh, putus. Oke. Sementara bisa, kalau ada yang lain? Saya aja lagi, Pak. Terakhir, Pak. Kalau di catatan saya Pak Yaka belum, Pak Yoga Nanda belum. Memang. Hah? Silakan Pak Yoga. Oke, Pak. Biar saya presentasi, Pak. Izin saya screen, Pak. Mari Pak. Maaf Pak, ganggu tadi Pak. Oh ini Pak Senop muncul lagi. Udah sampai kesimpulan tadi Pak. Maaf Pak. Ya sudah. Gangguan, Sudah Pak. Oke, tidak apa-apa Pak. Sudah. Ya, jadi dari saya sangat tertarik sebenarnya dengan jurnal ini Pak, karena ya pernah juga pengalaman 5 tahun terakhir di Gambut Pak, sebelum di BGA. Ya rata-rata kita untuk mengukur level air ini kita kan harus update setiap hari, itu masih manual. Nah, ini jadi dengan adanya metode ataupun sistem secara otomatis gini sangat membantu menurut saya Pak, dan sangat baik. Pak Senop. Baik, Pak. Pak Senop bilang. Terima kasih. Ya Pak Senop, nanti ya Pak Senop ya. Kapan-kapan saya kontak Pak Senop ya. Atau teman-teman yang ada di Gambut ya, untuk uji coba alat ini ya. Iya, itu di perusahaan sebelumnya Pak. Ini di BGA masih sudah nggak pegang Gambut darat nih Pak. Iya Pak, sebelumnya. Di antara bapak-bapak yang masih pegang Gambut siapa, adakah? Nggak ada Pak, kebetulan di kami Gambutnya nggak ada. Nggak ada ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Ya. Mari Pak Yoga. Baik Pak, terima kasih Pak. Lanjut Pak Yoga. Ya, terima kasih Pak Senop. Screen saya sudah nampak Pak? Sudah Pak Yoga. Oke Pak. Baik, izin Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan tugas kedua review jurnal pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk sistem pemantauan transportasi dan buah segar kelapa sawit direview oleh saya, Yogananda. Yang pertama, informasi jurnal Pak. Judul jurnalnya pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk sistem pemantauan transportasi tandan buah segar kelapa sawit. Sumbernya dari Simposium Internasional 3 tentang Rekayasa Pertanian dan Biosistem, Konferensi IOP Seri Ilmu Alam dan Lingkungan. Tahun terbit 2019, volumenya 355, penelitinya Pak A.W. Krisdiarto dan Pak I. Wisnu Badra. Oke Pak, latar belakang atau konsep jurnal, di kelapa sawit itu panen, evakuasi, transportasi, pengolahan TBS merupakan proses yang sangat berkesinambungan untuk mencapai high profit. Nah, jika bermasalah, terus kondisinya buruk, lambat prosesnya, koordinasi dan kontrolnya lemah, maka CPO yang dihasilkan pun akan buruk, FFA tinggi, Pak. Nah, sehingga ketika melakukan penjualan, jadinya low profit. Jika tepat proses, koordinasi dan kontrolnya tepat, maka yang dihasilkan itu CPO berkualitas high profit. Nah, di latar belakangnya mereka ingin terapkan adalah membuat semacam aplikasi berbasis mobile di komputer atau gadget untuk memberikan informasi real time pendukung keputusan dari atasan. Nah, ketika ada masalah, dengan dibuatnya aplikasi mobile di komputer atau gadget, informasi yang untuk keputusan pimpinan itu lebih cepat, sehingga
prosesnya bisa tepat dan CPO yang dihasilkan berkualitas, ya ujung-ujungnya high profit. Itu latar belakang atau konsep jurnal yang dari saya baca kemarin. Metodologi yang disampaikan ini ada 5 rangkaian, dari mulai analisis proses bisnis, analisis sistemnya bagaimana, desain sistemnya, implementasi sistem, dan dievaluasi. Dia dalam bentuk flowchart of research step. Dan teknologi yang dipakai dari hasil jurnal yang saya baca itu pasti mereka menggunakan editor PHP dan JavaScript, terus browser atau Google atau Chrome yang terkoneksi dengan internet untuk launching editan webnya. Yang ketiga, program berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan tool yang biasanya Android Studio untuk development environment-nya. Terus layanan web API yang terhubung langsung dengan database. Yang kelima, graphic user interface GUI. Terus hasil penelitiannya, yang pertama, aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengelola data transportasi serta memantau dan mengontrol pergerakan truk secara tepat dan mudah. Jadi ini tampilan aplikasi hasil yang mereka buat, Pak. Tampilannya seperti ini untuk mengontrol, memantau data transportasi. Nah, ini untuk memantau sistem truk, perjalanan truknya kemana-mana secara aplikasi atau web. Yang kedua, hasilnya terhadap aplikasi itu juga dilakukan semacam tes atau pengujian, dan hasilnya banyak yang setuju dan sangat setuju. Ini hasil penelitian mereka, Pak. Jadi aplikasinya sudah dibuatkan, dapat buat aplikasi, truk bisa dipantau dari aplikasi ini, dan terhadap usernya setuju terhadap penggunaan aplikasi ini. Nah, kesimpulan jurnalnya itu, aplikasi yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk mengelola data transportasi, serta memantau dan mengontrol pergerakan truk secara tepat dan mudah. Ya, persyaratan utamanya yaitu, terus untuk saran, Pak, dalam aplikasi ini sepertinya perlu ditambahkan info penggunaan solar, pemantau ketinggian solar dalam tangki, sehingga secara real time juga bisa dipantau penggunaan solar harian dan mencegah terjadinya malpraktek atau penggelapan solar. Nah, ini mungkin di kami juga kayaknya sudah mulai dikembangkan. Yang kedua, masih bisa disambungkan ke sistem SAP agar bisa lebih real time laporan ke laporan atau otomatis pemberitahuan WA, misalnya jumlah penggunaan unit harian atau penggunaan solar harian, dan posisi kilometer yang digunakan dalam hariannya. Terus yang ketiga, dari sisi metodologinya sepertinya harus dibuat penjelasan lebih detail, Pak, karena saya pikir masih terlalu singkat penjelasan di metodologinya, Pak. Mungkin hasil review saya itu, Pak, simpel saja. Saya ucapkan terima kasih, Pak, mungkin masukannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Yoga. Baik, sepertinya sudah semua ya, sudah. Catatan saya sudah semua sih. Tinggal Pak Mas Kuni, tapi Mas Kuni tidak ada tadi, jadi nggak bisa kita minta presentasi. Baik, ya terima kasih semua sudah memaparkan, dan tadi beberapa sudah ditanyakan tentang tugas akhirnya. Seperti kemarin, tugas akhirnya akan diberi waktu 2 minggu. Jadi berarti nanti tanggal 31 ya Pak ya. 31, jadi 2 minggu lagi. Kalau misalnya di antara hari ini 2-3 hari ke depan lalu Bapak ada pertanyaan karena kita tidak ketemu, nanti silakan WA saya bisa. Sebentar, saya apa? Ini terakhir ya Pak Andreas dengan. Iya. Oh, okay. Iya Pak. Berarti kalau komunikasinya lewat email apa WA? WA boleh Pak, kalau mau cepet ya. Kalau mungkin ngirim file email, tapi kalau mau kontak cepet WA, itu saya nomor HP saya tulis di chat. Monggo kalau mau disimpan, dicatat. Soalnya hari ini tadi kan saya tuliskan
Bapak-bapak untuk mengirimkan di presensi tadi judulnya ya. Iya, Pak. Judul kan nanti kalau misalnya lalu ada gagasan loh, wah kalau saya perlu judul yang lain atau misalnya ada yang perlu ditanyakan tentang soal di tugas itu, monggo bisa WA, nanti pas saya luang nanti bisa saya balas. Begitu Bapak. Tapi kalau misalnya sudah lancar, oke ya, enggak masalah, nanti tinggal 2 minggu lagi dikumpulkan. Tapi kalau menurut saya sebetulnya mengikuti soal-soal di tugas di panduan itu, saya kira cukup itu dikerjakan lalu bisa jadi sebuah paper gitu ya, paper yang berisi tugas akhir itu. Begitu, adakah pertanyaan untuk tugasnya, Bapak? Saya kira tidak cukup jelas saya. Ampun, Pak. Matur nuwun. Kalau tidak, baik, terima kasih sekali Pak Rudi, Pak Jonar, Pak Ihsan, Pak Rosdi, Pak Yoga, Pak Senop, terima kasih Pak Andriadi, Pak Marwan, Pak Yadi, Pak Budityo. Terima kasih. Selamat sore.